Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan melanjutkan topik khusus mengenai okultisme, atau apa kata Alkitab mengenai okultisme atau kuasa-kuasa kegelapan. Dalam episode yang terakhir kita telah belajar apa yang menjadi alasan-alasan banyak orang Kristen mempergunakan okultisme. Antara lain kita lihat ada alasan-alasan karena menghormati orang tua, budaya, atau karena juga mendapatkan keuntungan dan yang lain-lain. Pada sesi ini kita akan melihat apa akibatnya jika orang Kristen atau orang-orang percaya mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan. Yang pertama, kita akan lihat akibatnya secara rohani. Pada bagian yang pertama, sebagai akibat dari menggunakan okultisme atau kuasa-kuasa kegelapan secara rohani, maka yang pertama kita bisa melihat, misalnya kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14-15, ada sikap tertutup terhadap firman Tuhan. Itu sangat jelas karena itu tentulah sesuatu yang sangat bertentangan. Yang kedua, akibat secara rohani ialah seseorang akan dikuasai oleh keraguan-raguannya terhadap firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, misalnya kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di sana kita bisa menemukan salah satu akibat dari menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, yaitu mengalami depresi bahkan gila. Jadi itu satu hal yang harus dialami oleh orang-orang yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian yang berikut yaitu menghujat atau menghujat kebenaran atau menghujat nama Tuhan. Itu bisa kita lihat misalnya di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Kemudian akibat yang lain secara rohani yang pasti kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, yaitu pasti tidak mewarisi kerajaan Allah. Dan saya pikir ini sesuatu hal yang sangat serius yang harus kita pahami. Dan Alkitab sangat jelas katakan bahwa pemburi, banci, penyembah berhala tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ini yang bisa kita lihat sebagai akibat secara rohani. Kemudian kita juga bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari fakta orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan dengan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme. Yang pertama, ada banyak orang yang mengalami ketergangguan secara saraf. Atau seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang akhirnya gila, ya. Itu sangat jelas. Kemudian juga sebagai akibat dari penyembahan berhala atau menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, sebagaimana juga dijelaskan dalam Ulangan pasal yang ke-28, maka bisa juga berakibat kepada kemandulan, bahkan akan mengalami kematian. Ya, itu yang kita bisa perhatikan. Kemudian akibat terikat kuasa kegelapan juga bisa kita lihat secara mental. Ya, kalau kita pernah melihat
ada orang-orang tertentu, bahkan dalam pelayanan-pelayanan secara pribadi ini kita menemukan ada orang yang mengalami ketakutan-ketakutan secara tidak wajar. Ya, kita pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini. Sesungguhnya ini adalah salah satu akibat dari ketidaksadaran yang bersangkutan menggunakan kuasa kegelapan. Sehingga dia berada dalam kondisi ketakutan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan itu adalah sesuatu yang tidak wajar, yang tiap saat dia alami. Kemudian juga secara mental bisa juga kita lihat bahwa ada orang-orang tertentu yang selalu memiliki kebiasaan amarah yang berlebihan, kemarahan yang tidak terkontrol. Ya, kalau boleh kita katakan kemarahan yang sampai mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, bahkan ada kemurkaan yang luar biasa, dan kemarahan itu tidaklah sesuatu yang wajar. Ya. Dan itu juga sebagai salah satu akibat secara mental orang menggunakan kuasa kegelapan. Kemudian juga kita bisa perhatikan bagian berikutnya, ya, secara mental juga kita menemukan bahwa ada orang-orang tertentu yang menggunakan kuasa kegelapan, mendengar suara-suara tertentu baik di telinganya maupun di dalam pikirannya yang meminta dia untuk melakukan bunuh diri. Ini juga ada, ya. Jadi ada kecenderungan orang tanpa alasan, ya, atau satu dorongan yang kuat dalam dirinya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian sebagaimana kita juga melihat dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 5, Roma 1 26-27, ada perbuatan-perbuatan amoral, ya, perbuatan-perbuatan yang abnormal, perbuatan-perbuatan hawa nafsu, ya, perjinahan-perjinahan yang sungguh memalukan. Itu juga merupakan salah satu akibat secara mental, ya. Kemudian juga kita bisa melihat ada terjadinya kekacau balauan dalam hidup seseorang, ya. Ada orang-orang tertentu yang juga mengalami kutuk, ya, cacat secara fisik, secara mental, tidak normal. Itu juga merupakan akibatnya. Nah, tentu ada begitu banyak akibat-akibat yang kita melihat dalam hidup kita, dalam pengalaman pelayanan kita. Ada begitu banyak orang yang terikat kuasa kegelapan, dan mereka harus mengalami akibatnya, baik secara fisik, secara mental, tetapi juga secara rohani. Nah, ini sungguh-sungguh kita harus memahami, saudara, bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi sebagai hamba Tuhan kita juga perlu memahami ini supaya kita juga dapat melihat dan dapat melayani orang-orang yang nyata-nyata memang sedang terikat dengan kuasa kegelapan. Yang tentu mereka sendiri tidak akan dapat melepaskan dirinya dari kuasa itu kalau kita tidak melayani dan kita mohon pertolongan Tuhan. Nah, sesudah kita melihat apa akibatnya, tentu ada begitu banyak akibatnya yang bisa kita temukan baik di dalam Alkitab maupun dalam pengalaman-pengalaman pelayanan kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sehingga itu bisa membuat kita semakin waspada. Nah, sekarang bagian yang terakhir dari sesi apa kata Alkitab terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Ini adalah bagian yang menurut saya sangat penting, yaitu bagaimana caranya kita untuk mengalahkan iblis dan semua kekuatan, semua strategi, semua tipu muslihat yang dilakukannya untuk menghancurkan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Yang pertama, yang harus kita yakini dan kita pahami, kita imani sungguh-sungguh, ialah bahwa salib Kristus menjadi jaminan kemenangan terhadap iblis. Jadi ini harus menjadi iman kita. Karena itu yang dikatakan Alkitab. Coba kita lihat misalnya dalam Kolose pasal yang kedua. Kita memperhatikan Alkitab kita, Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Ya, di sana dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa
dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya. Apa yang dijanjikan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, ya, itu digenapi dalam diri Yesus. Jadi ini yang perlu kita pegang dan kita pahami, kita imani bahwa salib Kristus, ya, menjadi jaminan kemenangan kita terhadap iblis dengan segala tipu muslihatnya untuk membinasakan banyak orang. Kemudian misalnya juga kita bisa memperhatikan, kita buka Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-31. Ya, di sana dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi kita tidak perlu takut, tetapi kita harus tahu bahwa kekuatan kita, jaminan kita ketika kita akan berhadapan dengan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan adalah salib Kristus yang telah membawa kita kepada kemenangan. Salib Kristus yang menjadi jaminan bagi kita. Kemudian yang berikut, bagaimana cara kita untuk mengalahkan iblis. Mari kita buka juga misalnya Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Ya, bagaimana caranya supaya kita dapat menang terhadap kuasa-kuasa kegelapan? Dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini harus kita betul-betul pegang kuat-kuat bahwa kita akan bisa mengalami kemenangan dari segala bentuk kuasa kegelapan adalah ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak dengan kekuatan kita, ya, tidak dengan segala sesuatu yang kita miliki, tapi dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini yang bisa kita lihat. Bagaimana supaya kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Tentu dipimpin oleh Roh Kudus dimulai dari ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita mengalami baptisan secara Roh Kudus, di mana kita percaya kepada Yesus, dan pada saat itulah Yesus mengutus, ya, Bapa mengutus Roh-Nya ke dalam hati kita dan tinggal di sana. Nah, inilah sesungguhnya awal mula dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang telah memiliki Roh Kudus di dalam hatinya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ini sangat penting, dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena dengan dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan, maka kita akan dapat mengalahkan keinginan daging, mengalahkan segala bentuk-bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan kita dengan segala bentuk keinginan-keinginan daging kita. Ini yang kita perhatikan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita setia terhadap firman Tuhan atau hidup di dalam firman Tuhan. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia dicobai oleh iblis. Ya, iblis yang memakai ayat-ayat Alkitab dari Perjanjian Lama, namun mengosongkan isinya dan memutarbalikkannya untuk mencobai Yesus. Yang luar biasanya, ketika kita membaca di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11, ternyata Tuhan Yesus juga mempergunakan firman Tuhan sebagai dasar atau kekuatannya untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Dan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 dan 11 berkali-kali Tuhan Yesus katakan ada tertulis. Berarti Tuhan Yesus sendiri mempergunakan otoritas firman Allah sebagai kekuatannya untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, ini kita lihat. Tapi apa yang dimaksud dengan hidup atau hidup dalam firman Tuhan? Apa yang dimaksudkan dengan hidup dalam firman Tuhan? Apakah misalnya hanya sekedar membaca Alkitab? Atau hanya sekedar merenungkan? Atau hanya sekedar mempelajari? Ya.
Nanti saudara bisa perhatikan di PPT yang saya berikan. Saudara lihat bahwa hidup di dalam firman Tuhan itu digambarkan seperti seseorang memegang sesuatu dengan 5 jari. Ya, jari yang pertama, jari kelingking ini adalah ketika seseorang hanya dikatakan ya memegang benda, itu sama dengan orang mendengar saja. Mendengar saja. Dan ketika kita misalkan ketika satu benda kita pegang hanya dengan satu jari manis saja, maka ini sangat mudah direbut. Ya, ini ilustrasinya. Kemudian sesudah didengar, kemudian dibaca. Ya. Nah, ini pun adalah sesuatu yang masih mudah direbut. Kemudian sesudah mendengar, membaca, kita merenungkan. Ya, seperti seorang yang sedang megang benda dengan 3 jari. Ya, ini pun masih mudah direbut. Kemudian yang keempat, selain mendengar, membaca, merenungkan, tapi juga mempelajari. Ini satu tindakan yang mulai, ya, sesuatu yang diharapkan. Tapi kalau kita memperhatikan, ini pun bukanlah akhirnya. Ini bukan sesuatu yang sesungguhnya yang diminta oleh firman Tuhan. Ya, ini pun masih mudah direbut. Dan yang terakhir adalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara perhatikan, ketika ada seseorang yang coba merebut benda yang saya pegang dengan 5 jari, dia tidak akan bisa. Ini satu gambaran. Seperti itulah hidup kita. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, artinya kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan yang terpenting juga melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan mungkin bisa ya dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan dengan segala tipu muslihatnya. Kemudian yang berikut, bagaimana cara mengalahkan iblis? Yaitu melalui doa. Ya, melalui doa. Hubungan kita dengan Tuhan, doa-doa kita, ya, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Bagian yang berikut, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan? Menurut 1 Yohanes 5 ayat 4-5, iman kita kepada Kristus. Ya. Iman kita yang mengalahkan dunia ini. Iman kita yang membuat kita dapat bertahan dari segala tipu muslihat si iblis. Itu yang bisa kita perhatikan. Kemudian yang berikut kita bisa melihat bagaimana supaya kita bisa menang terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Kita memakai apa yang disebut di dalam Efesus pasal yang ke-6. Itulah kasut kerelaan dalam memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya kita tidak sedang diam. Kita tidak sedang bertahan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Tapi ketika kita memberitakan Injil, ini adalah satu strategi di mana kita sedang menyerang ya, segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan. Jadi dengan memberitakan Injil sebenarnya kita sedang menyerang kuasa-kuasa kegelapan dengan segala tipu muslihat dan melepaskan ada banyak orang yang terikat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian firman Tuhan yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Bahwa sesungguhnya di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa pengajaran tentang iblis dan okultisme adalah satu pengajaran yang terdapat di dalam Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Dan kita bisa mempelajari ya, siapa iblis. Ya, kemudian bagaimana strategi yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan oleh orang-orang percaya. Kemudian apa alasan-alasan, apa akibat, dan yang terakhir pada bagian yang sudah kita bahas hari ini, bagaimana caranya supaya kita bisa menang terhadap kuasa kegelapan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27.
sebagai bagian penutup dari sesi ini kita bisa lihat Efesus 4 ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya ingin menutup bagian ini dengan satu ilustrasi. Di dalam satu perguruan tinggi, seorang profesor sedang melakukan satu ujian akhir kepada murid-murid calon-calon dokter. Kemudian si profesor ini hanya memberi 2 soal. Ya, ada sekian banyak calon-calon dokter yang mengikuti ujian akhir pada waktu itu, ada kurang lebih 4-5 orang. Ya. Kemudian sebelum dia menyebutkan soal yang menjadi soal ujian pada waktu itu, kemudian dia membagi sekian banyak kertas, tidak seperti biasanya. Ada setiap orang mungkin ada yang mendapat 10 lembar, ada yang mendapat lebih, dan seterusnya. Mahasiswa ini sudah mulai bingung. Ini berarti soalnya begitu banyak. Karena kertas yang dibagikan oleh si profesor itu begitu banyak. Tapi kemudian dia katakan, saya hanya punya 2 soal. Ya. Siapkan kertas yang saya bagi. Kemudian saudara, saya berikan waktu beberapa jam. Nanti begitu ya alarm di meja saya ini berbunyi, maka saudara silahkan kumpulkan ujian saudara. Saudara, kemudian dia berkata, soal yang akan saya berikan hanya ada 2 soal. Yang pertama, silakan jelaskan siapakah Allah menurut saudara. Itu soal yang pertama. Ya, tentu ini satu gambaran yang luar biasa. Kemudian yang kedua ialah, silakan saudara jelaskan siapa iblis menurut saudara. Kemudian dia persilakan beberapa calon dokter ini ya untuk mengerjakannya, dan semua orang sibuk ya, mulai mengingat, mulai menuliskan, mulai segala sesuatu yang mereka tahu tentang Allah, tentang iblis, mereka tuliskan di atas kertas. Saudara, waktu pun berlalu. Kemudian setelah beberapa jam, dengan sekian banyak kertas dan soalnya cuma 2. Kemudian si profesor itu pencet alarm, berarti itu tanda berakhirnya ujian. Saudara, dia katakan, silakan dikumpulkan semua tugas saudara, ya. Kemudian dia pisahkan. Di sini soal untuk nomor 1, siapa Allah menurut saudara. Di sini soal nomor 2, siapa iblis menurut saudara. Karena mahasiswa pada waktu itu hanya ada 5 orang, kurang lebih 5 orang gitu ya, 5 orang. Ya. Kemudian masing-masing mengumpulkan. Dan ketika si profesor ini lihat, ada yang kurang. Ya. Soal tentang Allah itu lengkap. Karena mahasiswanya ada 5, maka jawabannya juga ada 5 bundel dengan sekian setiap orang. Tetapi waktu dia melihat soal jawaban untuk iblis, dia lihat ini hanya ada 4 bundel, berarti 1 bundel belum dikerjakan. Kemudian dia lihat siapa namanya kira-kira yang tidak ada. Kemudian dia menemukan bahwa ada satu mahasiswa calon dokter ini yang tidak menuliskan siapa iblis. Kemudian dia tanya, siapa yang tidak menuliskan 1 soal? Karena saya memberi 2 soal, tetapi jawabnya hanya ada 1 soal. Ya. Kemudian dari ke-5 orang itu, kemudian ada 1 orang yang mengangkat tangan. Dan coba jelaskan, mengapa kamu tidak mengerjakan? Ya, siapa itu iblis? Kemudian dengan santainya dia katakan, terima kasih Prof untuk soal yang Prof berikan. Dan saya minta maaf karena seluruh waktu yang Prof berikan kepada saya curahkan, saya konsentrasi, saya tuangkan seluruhnya untuk Allah. Jadi seluruh waktu yang ada saya
pergunakan seluruhnya untuk menulis tentang siapa Allah. Saya pergunakan seluruh waktu saya untuk Allah. Ya. Tapi ketika saya ingin menulis tentang siapa itu iblis, alarmnya sudah berbunyi. Berarti saya berpikir tidak ada waktu untuk iblis. Saudara, ini satu ilustrasi. Tapi ini menjadi kesimpulan. Kalau kita ingin menang terhadap segala bentuk-bentuk kuasa kegelapan, sebagaimana Efesus 4 ayat yang ke-27 katakan, mari kita memberi waktu kita, mari kita memberi hidup kita, mari kita memberi talenta kita, mari kita memberi segala yang kita punya untuk Tuhan dan melayaninya. Karena apa? Karena tidak ada waktu untuk iblis. Kiranya topik khusus kali ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara sahabat yang menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.